abadi saja. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Salam jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan dengan tema musim-musim kehidupan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kondisi dunia pada saat ini tidaklah dalam kondisi baik-baik saja. Krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan banyaknya orang-orang yang di PHK, belum ditambah COVID yang meningkat. Kemudian Tuhan berkata tentang pengharapan. Apakah itu masih berlaku? Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, marilah kita tundukkan kepala kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami mau belajar akan firman-Mu. Untuk itulah berbicaralah kepada kami. Kami bukakan hati kami untuk mendengarkan taburan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 mengandung satu janji dari Tuhan tentang pengharapan bagi orang-orang yang percaya, termasuk kita di dalamnya. Apakah pengharapan ini kita lalui dengan mulus? Tidak. Tuhan tidak pernah menjadikan segala sesuatu itu berjalan secara mulus. Jalan kadang-kadang kita harus melaluinya dengan berkelok-kelok, bahkan kadang-kadang dengan terjal. Bahkan jalan itu berkabut. Kita tidak tahu ujungnya ada di mana. Tetapi Tuhan tetap menopang dan memberikan kita kekuatan. Berbicara tentang jalan kehidupan, itu berkaitan dengan kehidupan yang melewati musim-musim. Bukankah kehidupan itu adalah suatu perjalanan untuk melewati musim demi musim? Dan setiap musim-musim dalam kehidupan itu memberikan pengalaman baru iman dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan itu kita mengenal ada 4 musim. Seperti halnya di dalam dunia ada 4 musim. Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia, umat ciptaan Tuhan, kita mengenal 4 musim. Yang pertama adalah musim semi. Musim semi ini ditandai dengan segala sesuatu berjalan dengan indah. Rancangan-rancangan yang kita sudah rancangkan berjalan dengan baik. Keluarga mendukung, semuanya bahagia. Dan kemudian muncullah musim panas. Musim panas ini kehidupan menjadi semakin baik karena berkat Tuhan berkelimpahan, keluarga harmonis, kesehatan pun cukup mendukung dalam kondisi prima. Apabila kita memasuki di dalam masa musim panas ini, Bapak Ibu, belajarlah bijaksana. Belajarlah dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf pada waktu itu diberi Tuhan kesempatan untuk menafsirkan mimpi dari Firaun. Maka dia berkata kepada Firaun, "Tuan, 7 tahun kita akan memasuki masa kelimpahan. Ladang-ladang kita menghasilkan banyak sekali gandum-gandum. Ternak kita dapat berkembang biak menghasilkan ternak yang banyak sekali. Marilah tuanku kita bertindak bijaksana. Kita bikin lumbung-lumbung baru agar gandum-gandum itu tersimpan dengan baik."
Kita buat kandang-kandang baru untuk mengisi ternak-ternak kita yang berkelimpahan. Karena Tuanku harus tahu, sebentar lagi kita akan memasuki masa kelaparan selama 7 tahun. Bapak, Ibu sekalian, tanda-tanda zaman itu pun kita sebenarnya tahu. Tetapi kadang-kadang kita menutup hati dan mata kita. Kita acuh. Dan kita berkata, apa yang terjadi nanti biarlah terjadi nanti. Tidak perlu persiapan. Dan ketika masa kelaparan atau musim gugur itu tiba, karena kesalahan kita menanggung. Lalu apa yang kita perbuat apabila kita memasuki di dalam masa musim gugur itu? Musim gugur itu ditandai bahwa kehidupan kita tidaklah menjadi baik. Kadang-kadang kesehatan kita menurun. Bukan hanya itu, tetapi kehidupan keluarga yang tidak harmonis, hubungan suami istri, anak dan menantu, bahkan anak dan orang tua pun menjadi menjauh dan retak. Disitulah kadang-kadang menjadikan kita bertelur di hadapan Tuhan. Kita bergumul hari demi hari, bukan hanya hari demi hari, bahkan kita berganti bulan, bahkan kita meneteskan air mata, sampai kita berkata, air mataku sudah habis dan mengering. Tetapi Engkau ya Tuhan, kenapa Engkau jauh dan tidak mendengar dan tidak menjawab doa-doaku? Tahun berganti tahun, masalah itu tidak menjadi terselesaikan. Dan apabila Bapak Ibu memasuki masa seperti itu, saya pun pernah mengalami. Ketika persoalan-persoalan menghimpit, saya berseru kepada Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Kenapa Engkau jauh dan Engkau tidak segera menjawab aku? Di dalam saat itu yang saya alami, Tuhan berbisik dan berkata, anakku, aku masih ada di sini mendampingi. Kalau Tuhan mendampingi saya, maka saya percaya bahwa Tuhan pun juga mendampingimu di dalam masa kesesatan yang kau alami. Dia tidak pernah meninggalkan kau seorang diri. Dan Tuhan pun mengulurkan tangannya. Dan dia berkata, peganglah tanganku. Marilah kita melewati musim gugur ini bersama-sama. Dan apabila musim gugur itu berganti menjadi musim dingin, karena kondisi menjadi semakin tidak baik, bahkan apa yang kita inginkan malah menjadi kebalikannya. Orang yang kita kasihi pun kadang meninggalkan kita, dan kita harus menangis dengan cucuran air mata. Bahkan apa yang kita inginkan, sesuatu yang berharga dari kita pun kadang-kadang harus terhilang. Tetap setia, tetap percaya, pegang tangan Tuhan. Dan apabila kita menyerah, maka kita tidak akan pernah melihat akan musim semi yang Tuhan janjikan. Seperti lagu yang kita dengarkan di awal renungan ini. Jalan hidup tidaklah selalu mulus. Kadang berkabut dan kita tidak tahu ujungnya ada di mana. Tetapi kita tetap berjalan dan berjalan. Dan Tuhan memegang tangan kita untuk melewatinya. Pada satu hari nanti, ketika hujan itu reda, kita bisa menengadah ke langit dan kita melihat betapa indahnya pelangi yang Tuhan janjikan. Kita bisa melihat warna-warni. Di situ kita bisa melihat betapa besarnya kasih seorang Allah, kasih seorang ayah kepada kita, kasih Allah dalam hidup kita. Dan itu akan menjadikan satu kesaksian yang tidak pernah kita lupakan seumur-umur hidup kita. Dan itu akan kita ceritakan kepada anak dan cucu kita. Tuhan menjadikan kita seekor raja baru. Ketika badai itu datang, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapinya. Tuhan tidak menciptakan kita seekor ayam. Ketika badai datang,
kita berteriak-teriak, dan akhirnya kita lari. Bapak Ibu, terus maju di dalam Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Dengan iman kami percaya Engkau bertanggung jawab terhadap kehidupan kami. Untuk itulah ya Tuhan, ketika Engkau mengulurkan tangannya, kami mau segera untuk menggapai dan menggenggam tangan. Tuhan, Engkau Allah yang berkasih. Di dalam kesesakan kami berseru, dan kami percaya kuasa-Mu nyata, dan Engkau akan bersama-sama melewati musim demi musim bersama kami, sehingga kami boleh melihat betapa indah kasih di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.